Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswi S1 jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kenakalan remaja pada penyalahgunaan narkoba. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Hukum. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat, terutama pada kalangan remaja. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan di kalangan remaja merupakan salah satu masalah sosial di masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Akibat nyata dan sangat memberatkan bangsa Indonesia yang dirasakan dari peredaran narkoba adalah semakin banyak dan berkembangnya pengguna narkoba, terutama remaja, menunjukkan kecenderungan negatif dari kalangan remaja yang membuat bagian tidak terpisahkan dari permasalahan kenakalan remaja yang tidak dapat lagi dikatakan kenakalan tapi lebih mengarah daripada itu. Pada kejahatan atau pelanggaran hukum, keadaan ini telah merajalela terutama di kota-kota besar yang memotivasinya penggunanya bermacam-macam, mulai dengan membuktikan keberanian atau kejantanannya, pergaulan, dan bahkan sampai tempat pelarian dari kehidupan nyata yang akhirnya dapat membuat ketergantungan. Dengan semakin mudahnya seseorang mendapatkan narkoba, muncul gejala-gejala sosial berupa kejahatan yang meresahkan masyarakat. Nah, penanggulangan pada kenakalan remaja dari penggunaan narkoba harus menjadi prioritas yang utama dan terpadu suatu kerjasama semua pihak, yaitu anak itu sendiri, keluarga, lingkungan sosial, dan pemerintah. Dari lingkungan keluarga, maka orang tua harus menyediakan waktu dan perhatian terhadap anaknya dengan pendidikan agama dan semangat yang tinggi, serta moral yang kokoh agar anak dibentengi untuk menghadapi segala bahaya yang timbul oleh narkotika. Pemerintah sendiri telah melakukan upaya penanggulangan baik secara preventif maupun represif. Pemerintah menempatkan pemberantasan peredaran narkoba ini menjadi prioritas utama melalui Kepolisian dan Badan Narkotika atau BNN. Kedua lembaga itu yang menjadi garda terdepan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Indonesia menerapkan pengguna dan penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang khusus atau tindak pidana khusus, yakni penanganannya secara khusus pula bagi pengguna narkoba tanpa hak atau pengedar atau yang membawa narkoba mendistribusikan tanpa hak akan dijerat dalam pasal khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini melarang kita membawa atau mendistribusikan, mengedarkan, menyimpan, dan menawarkan narkoba tanpa izin. Nah, pengguna narkoba karena ketergantungan atau karena menjadi korban perdagangan gelap narkoba, ada celah yang diberikan oleh undang-undang agar tidak dijerat hukum atau dipidana. Ada beberapa cara bagi orang yang diduga sebagai pengguna narkoba atau yang diduga sebagai korban narkoba untuk memperoleh rehabilitas atas ketergantungan dari narkoba tersebut. Keluarga dan atau teman dari terduga pengguna narkoba dan korban narkoba dapat melaporkan pada instansi terkait atau instansi penerima wajib lapor atau IPWLP, yaitu rumah sakit, puskesmas, atau lembaga rehabilitasi medis yang ada di daerahnya atau pada BNN di daerahnya masing-masing untuk dilakukan rehabilitasi. Untuk itu semua akan dilakukan penilaian atau asesmen bagi mereka untuk menetapkan apakah dilakukan rehabilitas medis atau rehabilitas sosial. Dan semua biaya ini gratis atau ditanggung negara. Seseorang yang ditangkap aparat kepolisian atau BNN dan saat ditangkap tidak dapat membuktikan bahwa mereka mempunyai hak untuk membawa narkoba dan atau menggunakannya, terhadap mereka ini akan dikenakan jerat hukum dengan pidana penjara. Nah, dalam menangani penyalahgunaan narkoba ini, seperti prinsip hukum selama ini, seharusnya hukum itu berlaku sama untuk semua orang, tidak boleh ada diskriminasi. Sekian video penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.